Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi kita di Daniel Amri Studio. Di video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yaitu tentang tata surya. Kita sering kali mendengar istilah tata surya. Lalu, apakah pengertian dari tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Di dalam tata surya ada yang kita sebut sebagai bidang edar planet. Nah, apakah itu bidang edar planet? Bidang edar planet adalah jalur lintasan planet berputar-putar mengelilingi titik pusat atau matahari. Karena adanya bidang edar planet tersebut, maka setiap planet mengelilingi matahari dengan jalur lintasan atau bidang edarnya masing-masing. Bidang edar planet bumi dalam mengelilingi matahari adalah berbentuk elips. Hal yang demikian kita sebut dengan ekliptika. Berikutnya kita akan membahas mengenai matahari. Matahari adalah bintang yang berbentuk bola gas panas sebagai pusat tata surya. Matahari terdiri atas plasma panas dan medan magnet yang diameternya sekitar 1.400.000 km. Matahari sendiri terdiri dari beberapa lapisan. Kita bahas satu persatu apa saja lapisan yang menyusun matahari. Kita mulai dari bagian yang terdalam yaitu ada core atau inti matahari. Di bagian luar core ada lapisan fotosfer. Kemudian di bagian luar fotosfer terdapat kronosfer. Selanjutnya ada lapisan korona, itu merupakan lapisan terluar dari matahari. Yuk sekarang kita bahas satu persatu bagian dari matahari tersebut. Pertama kita bahas core atau inti matahari. Inti matahari sangat panas, memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Inti matahari adalah tempat terjadinya reaksi nuklir atau fusi yang menghasilkan energi yang besar. Energi yang dihasilkan tersebut akan dibagikan atau disalurkan ke luar angkasa. Lalu lapisan berikutnya adalah lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer bersuhu sekitar 6000 Kelvin dan tebalnya sekitar 300 km. Sebagian besar radiasi matahari yang terdeteksi dan bisa kita lihat dari bumi adalah cahaya fotosfer. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari atau sunspot, yaitu daerah yang memiliki medan magnet yang kuat, dingin, dan lebih gelap dari sekitarnya. Kemudian lapisan berikutnya adalah kronosfer. Kronosfer memiliki suhu 4500 derajat Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan sewaktu gerhana matahari total. Lalu bagian terluar dari matahari yaitu korona. Korona memiliki ketebalan sekitar 700.000 km dengan suhu 1 juta derajat Kelvin. Disebut korona karena bentuknya yang seperti mahkota keabu-abuan karena ionisasi suhu yang sangat tinggi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang planet. Planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Berdasarkan letaknya, planet dibagi menjadi dua, yaitu satu planet dalam atau terestrial dan dua planet luar atau Jovian. Sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Planet dalam atau planet terestrial adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam berukuran kecil, memiliki berbatuan mineral, dan memiliki sedikit satelit. Planet luar atau Jovian.
Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet luar berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan tersusun atas gas helium, hidrogen, dan metana. Di antara planet luar dan planet dalam terdapat sabuk asteroid yang tersusun atas bebatuan yang memisahkan antara planet terestrial dan planet Jovian, seperti yang terlihat pada gambar. Benda langit yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Ada beberapa bagian-bagian penyusun komet. Perhatikan gambar berikut ini. Pertama ada inti komet. Inti komet ini merupakan bagian komet yang kecil, padat, tersusun atas debu dan gas. Lalu ada koma yang merupakan bagian kabut di sekitar inti, dan ada bagian ekor, bagian belakang komet yang panjang terdiri atas ion dan debu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meteorit. Meteorit adalah potongan batu atau logam yang bergerak di ruang angkasa. Meteorit yang tertarik oleh gravitasi bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Ini disebut dengan meteor. Gesekan akan menimbulkan panas dan membakar meteor tersebut di atmosfer bumi hingga terbakar habis. Tetapi jika meteor tidak terbakar habis, meteor akan sampai menghantam bumi dan bisa menyebabkan kawah besar. Batu meteor yang sampai ke bumi disebut meteorit. Berikutnya asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet yang melayang-layang di luar angkasa. Asteroid banyak terdapat di daerah antara orbit planet Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Selanjutnya kita akan membahas mengenai planet bumi. Bumi berbentuk bulat dengan sedikit tonjolan di khatulistiwa sehingga bumi sedikit berbentuk lonjong. Bumi melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar atau kala rotasi adalah 23 jam 56 menit atau 24 jam. Apakah akibat dari terjadinya rotasi bumi? Rotasi bumi mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gerak semu harian matahari, yaitu matahari tampak terbit di timur dan terbenam di barat. Kedua, terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, pembelokan arah angin. Dan yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari atau kala revolusi bumi adalah 365 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu terjadinya gerak semu tahunan matahari, kemudian perbedaan lamanya siang dan malam, dan yang ketiga pergantian musim. Oke adik-adik, masih ada pembahasan kita lagi yaitu mengenai bulan, dan di sini kita break dulu dan pembahasan mengenai bulan itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Dan sekarang coba sebelum kita berpisah, adik-adik kerjakan review yang kakak sediakan pada video ini. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan jumpa lagi kita pada pertemuan-pertemuan lainnya. Selamat belajar, semoga sukses. Dadah.